Salam jumpa sahabat YKB dalam program acara Injil dalam Melodi. Pada kesempatan ini kita akan mengulas sebuah lagu yang sangat indah, ditulis oleh seorang penulis lagu him terkenal dengan karya-karyanya yang sangat memberkati banyak jiwa. Mari kita simak ulasan berikut ini. Lagu yang berjudul Ku Heran Juru Selamatku yang tadi saya mainkan di awal dalam buku Kidung Jemaat 174A, ditulis oleh seorang penulis himne dari Inggris bernama Isaac Watts pada tahun 1707. Judul asli lagu ini yaitu Alas and Did My Savior Bleed, yang awalnya ditulis oleh Isaac dengan judul Godly Sorrow Arising from the Sufferings of Christ. Lirik lagu ini merefleksikan secara mendalam tentang penyalipan, mengungkapkan kekaguman pribadi dan pertobatan atas hutang kasih yang harus dibayar. Isaac Watts menulis lebih dari 500 himne sepanjang hidupnya dan disebut sebagai Bapak Himne Inggris. Bakat puitisnya terungkap sejak usia muda. Salah satu puisi pertamanya yang sederhana ia tulis demikian. There was a mouse for want of stairs, run up a rope to say his prayers, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kira-kira ada seekor tikus yang memerlukan tangga, berlari ke atas tali untuk mengucapkan doanya. Sebuah puisi yang sangat sederhana namun kaya makna di dalamnya. Isaac mengekspresikan kekaguman tentang usaha yang dilakukan oleh seseorang atau siapapun itu, termasuk seekor tikus, untuk berkomunikasi dengan Sang Penguasa Agung melalui doa. Bertahun-tahun kemudian ia menulis kata-kata yang begitu agung dalam sebuah puisi berikut ini. See from his head, his hands, his feet, sorrow and love flow mingle down. Did earth such love and sorrow meet, or thorns compose so rich a crown? Lihatlah dari kepalanya, tangannya, kakinya, kesedihan dan kasih mengalir bercampur. Pernahkah kasih dan kesedihan seperti itu bertemu? Atau duri membentuk mahkota yang begitu indah? Dari sebuah puisi tadi, Isaac Watts kemudian menulis himne untuk membawa lebih banyak emosi dan refleksi pribadi ke dalam ibadah abad ke-18, menjauh dari nyanyian mazmur yang begitu kaku. Lagu Ku Heran Juru Selamatku ini aslinya berasal dari sebuah puisi 6 bait yang berfokus pada pertanyaan mendalam dan pribadi tentang mengapa Sang Penguasa, yaitu Kristus yang rela mati untuk cacing dalam tanda kutip, yang menggambarkan sebuah metafora untuk makhluk rendahan atau pendosa seperti dirinya. Mari kita simak lirik lagu Ku Heran Juru Selamatku berikut ini. Bait pertama, Ku heran juru selamatku bagiku tersalib, tertumpah darah rajaku bagiku yang keji. Bait kedua, menanggung kejahatanku tersiksa Al-Masih, betapa agung rahmatnya, kasihnya tak terperi. Bait ketiga, tak heran surya jadi gelap menutup mukanya, ketika mati kaliknya demi manusia. Bait keempat, pun aku tutup wajahku menghadap salibnya, tercucur air mataku bersyukur padanya. Bait kelima, tak dapat air mataku membalas kasihnya, seluruh jiwa ragaku ya Tuhan terimalah. Meskipun ditulis pada tahun 1707, himne ini sering dinyanyikan hingga kini dengan tambahan refren yang populer yang ditambahkan pada tahun 1885 oleh Ralph E. Hudson. Seperti yang tertulis dalam versi Kidung Jemaat, demikian saya coba menyanyikan. Pada kayu salibku melihat terang, dan beban hidupku hilang lenyap. Mataku celik karena iman, dan aku bahagia tetap. Yang menarik di ayat 5 ada kisah seorang penulis himne terkenal tunanetra yang bernama Fanny Crosby.
menceritakan bagaimana ia mengalami pertobatan ketika mendengar lirik ini, lirik di bait kelima. Tak dapat air mataku membalas kasih-Nya, seluruh jiwa ragaku ya Tuhan terimalah. Fanny Crosby merasakan kedamaian mengalir disertai dengan komitmen yang mendalam terhadap imannya. Dalam konteks Alkitabiah, lirik dari lagu ini merujuk pada Lukas 23 ayat 44 tentang kegelapan yang menutupi bumi selama 3 jam penyaliban, yang diyakini sebagai tanda hukuman ilahi atas dosa yang ditanggung Yesus. Himne ini berpusat pada doktrin penggantian hukuman, bahwa Kristus mati untuk membayar hukuman atas dosa manusia. Himne ini sering dikategorikan sebagai himne penderitaan, dalam tanda kutip, yang mengeksplorasi kesedihan dan rasa syukur yang mendalam mengenai penyaliban. Liriknya menekankan bahwa tetesan kesedihan tidak dapat membalas kasih yang seharusnya diberikan kepada Kristus. Diakhiri dengan satu komitmen untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus, jika kita mengenal dan mendengar kisah dari lagu yang ditulis Isaac Watts ini, maka saya mengajak kita merenungkan betapa besarnya pengorbanan Kristus di kayu salib untuk kita, si cacing ini, si pendosa ini yang sebenarnya tidak layak menerima semua itu. Namun kasih Allah sungguh memperdamaikan kita semua untuk layak menerima anugerah keselamatan. Demikian ulasan kita tentang lagu Kidung Jemaat 174A, Ku Heran Juru Selamatku. Sampai bertemu lagi dalam program Injil dalam Melodi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.